Hello everyone, my name is Manuel. I am the fourth grader from St. Augustine Elementary School, absent number 16. Now I would like to present the experiment of the light. Hope you like and enjoy this video. Let's go! Nah, tujuan dilakukannya percobaan ini untuk membuktikan apakah benar cahaya itu dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Namun sebelum ke percobaannya terdapat alat dan bahan yang kita perlukan. Di antara lainnya adalah untuk percobaan yang pertama, alat dan bahan yang kita perlukan adalah 3 buah kertas karton yang sudah dilubangi. Yang kedua ada 1 buah lilin. Yang ketiga ada senter dan jangan lupa ada korek api untuk menyalakan lilin. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, alat dan bahan yang kita perlukan adalah 1 buah plastik mika yang berwarna, yang kedua ada senter, yang ketiga ada benda bening atau contohnya gelas, dan ada benda yang berwarna hitam, misalnya karton hitam. Selanjutnya ke percobaan yang ketiga, alat dan bahan yang harus kita perlukan adalah ada dua buah cermin dan juga ada senter. Selanjutnya untuk percobaan yang keempat, alat dan bahan yang kita perlukan adalah ada pensil, sendok, dan gelas berisi air. Langsung saja kita ke percobaannya. Di percobaan yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut sejajar dengan tinggi lilin, seperti ini. Lalu letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lakukan hal yang sama dengan menggunakan senter. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Setelah karton diletakkan sejajar dengan lilin dan senter, maka yang terjadi adalah saya dapat melihat cahaya tersebut, sehingga dalam hal ini cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus. Sedangkan jika kertas diletakkan tidak sejajar atau lurus, maka cahaya dari lilin akan tidak terlihat. Selanjutnya kita ke percobaan yang kedua. Hal yang harus kita lakukan adalah letakkan atau tempelkan benda berwarna gelap atau karton hitam di tembok, seperti ini. Lalu letakkan benda bening, yaitu gelas berisi air di depan karton hitam. Sorotkan lampu senter ke arah gelas berisi air. Lalu amati apakah cahaya dapat menembus gelas. Setelah itu, mari kita coba dengan plastik mika yang berwarna. Selanjutnya, kita coba dengan benda yang berwarna gelap, contohnya karton hitam. Saat lampu senter disorotkan ke gelas bening yang berisi air, cahaya dapat menembus gelas bening dan akhirnya terlihat di karton hitam. Hal ini berarti cahaya dapat menembus benda bening. Sedangkan jika senter disorotkan ke benda yang gelap, cahaya tidak dapat menembus dan tidak terlihat.
Selanjutnya, untuk percobaan yang ketiga, hal yang harus kita lakukan adalah letakkan dua buah cermin saling berhadapan dengan berbagai posisi. Lalu, sorotkan cahaya senter ke salah satu cermin dan amati yang akan terjadi. Saat cahaya senter diarahkan ke salah satu cermin, maka cahaya tersebut terlihat di cermin lainnya. Oleh karena itu, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Selanjutnya, kita ke percobaan yang keempat. Hal yang harus kita lakukan adalah siapkan gelas berisi air. Lalu, masukkan pensil atau sendok setengah bagian ke dalam gelas. Ayo kita coba dengan sendok. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ketika pensil atau sendok tersebut dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Penampakan pensil tersebut terlihat seperti patah atau bengkok dan juga ukurannya lebih besar dibanding aslinya. Hal ini berarti cahaya dapat dibiaskan. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan percobaan dengan lilin dan senter, ternyata ada juga loh sumber energi cahaya yang lain, yaitu matahari dan lampu. Ada juga loh manfaatnya. Manfaatnya diantara lain adalah matahari bermanfaat untuk menyinari bumi. Yang kedua, matahari juga dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengeringan. Contohnya mengeringkan baju, ikan asin, dan garam. Yang ketiga, matahari juga berguna untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, ada juga nih, matahari berguna untuk pembangkit listrik. Nah, selain itu juga kita harus melakukan kewajiban terhadap sumber energi cahaya supaya sumber energi cahaya tetap tersedia. Kewajiban kita terhadap sumber energi cahaya adalah yang pertama, menghemat penggunaan lampu dengan menggunakannya seperlunya saja sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif, contohnya matahari. Jika sudah melakukan kewajiban terhadap sumber energi cahaya, tentu saja kita harus menerima hak terhadap sumber energi cahaya. Hak kita terhadap sumber energi cahaya diantaranya adalah pertama, memperoleh sumber energi cahaya dari lampu dan matahari. Yang kedua, dapat menikmati manfaat dari sumber energi cahaya. Yang ketiga, memperoleh penerangan. Berdasarkan hasil percobaan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Kesan saya selama mengerjakan tugas PATKI 4 ini adalah senang karena saya bisa mengingat kembali materi tentang cahaya, dan juga saya berterima kasih kepada guru-guru kami yang telah membimbing kami selama mengerjakan tugas PATKI 4 ini. Sekian video presentasi kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.